dari set dia punya gitu. Oke. Tapi ini untuk dari segi counter index dan juga line up ratingnya, ini memang diunggulkan sama Bigetron Alpha ya Om? Bigetron Alpha, yes benar. Tapi ya lambat laun kita tahu bagaimana power dari Novaria untuk masuk ke late game-nya. Power untuk bisa split push ini juga dimiliki oleh Aura. Mereka punya Pakito, mereka punya Aran. Mereka bisa main satu lane untuk dipanjangin jauh ke depan. Dari Bigetron Alpha jelas, team fight akan menjadi senjata utama mereka set up dari Kufra. Yap, inisiasi ya yang akan menjadi kunci mungkin dari Bigetron Alpha. Dan kita akan melihat seperti apa eksekusi itu akan terjadi. Yap, akan seperti apa nantinya hal-hal yang kita lihat bersama-sama di Land of Dawn. Jadi untuk sekarang pembukaan match di hari ini akan seperti apa lagi hasilnya. Jadi EPL Arena, mana suaranya? Wih. Walaupun ada yang masih puasa, tetap Iya, semangat. gak apa-apa, tipis-tipis Gak saja. apa-apa, tipis-tipis saja. Nah, kalau kata anak saya, tipis-tipis abangku. Tetap menyala, tapi damage poke dari Moreno yang ngebuat dari Yawi udah mulai tergerus HP-nya. Ya, dan ini memang dalam banget ya. Yep. Kalau kita bicara soal damage dari efek Terrify, Deadly Grab yang dimiliki oleh Vexana, apalagi buat di early game. Jadi Vexana di level 2 dia udah mulai bisa aktif untuk keliling. Karena dia cuma butuh 2 skill yang memang sangat cepat untuk bisa keliling. Yap, Yap. dan itu pun adalah satu hal yang sering banget dilakukan oleh Yawi di pertama-pertama itu ya. Selalu mengambil resiko dan pertempuran akankah terjadi karena kinya tertinggal. Tapi masih ada satu bouncing ball yang emang membuat dirinya selamat dan Yawi coba lihat menggertak maju kembali. Ya, dan kembali skill shot dari Yaskill yang begitu on point ngebuat dari Super Ken itu udah langsung kehilangan setengah HP-nya loh. Oke, dan Yeskill dengan emblem assassin yang dipakai jadi memang mengandalkan damage dari Astral Sphere ke depannya. Mungkin untuk Key sendiri dengan emblem tanknya dia Firmness ada, Tenacity ada, Concussive juga dipakai. Jadi untuk setup hampir sama untuk seluruh emblem yang kalau kita lihat. Yap, Aran bahkan dengan Quantum Charge ya. Bukan dengan adanya Brave Smite karena memang kita tahu untuk Pakito ini butuh movement speed ketika ada basic attack yang sudah diberikan dari Jeb. Ya, dia butuh buat membantu fight juga nantinya, jalanin lane-nya juga. Cuman sejauh ini yang menggunakan Purify ini sama-sama ada di kedua belah gold lane-nya. Yep. Wah, Phantom step-nya ke depan dong, oke. Pede loh. Tapi terlihat ada beberapa player sudah berkumpul di area XP karena untuk sekarang Turtle pun sudah mulai muncul, ditampola sudah Lord Jam tapi hanya menyisakan sedikit saja HP di dalam tubuh dari Lord Jam. Sementara sekarang gugunnya dan juga Yeskiel masih standby berada di area dari Turtle-nya. Di tempat yang berbeda untuk Yawi belum level 4 bersama dengan Kayeye. Mau pergi ke arah mana Sunpo ke tempat yang berbeda dan Turtle ke reset. Yep, tapi sekarang Super Ken satu level di atas dari Gugun loh. Ini power retribution betul-betul akan diadu. Ya, dan Gugun harus hati-hati banget kalau memang mau ini. Waduh, penalti zone dan connect terjata. Gugun kali menunjukkan kelasnya namun first blood-nya tercipta di mana Aran yang menjadi korban dan tapi Yawi masih berhasil selamat dan juga pergi dari tersebut ditembak tapi untungnya masih bisa digocek. Ya itu predict move dari Yeskiel ya, tapi bagaimana dari Gugun ketinggalan level dalam keadaan yang tertekan banyaknya CC yang masuk, dia tetap bisa melakukan retribution dengan on point. Oke, Hampir-hampir. Berusaha untuk mencuri tadi satu purple buff juga dan ya kita sedikit melihat untuk talent prediction ya kali ini ya. 2 BTR, 4 Aura. 4-2 ya, tapi kita cukup banyak yang sepakat bahwa ini akan menjadi match yang cukup panjang ya. Yep. Setuju sih. Apalagi dari kemarin kan Aura memang mereka dapetin momentum ya. Mereka dapetin kemenangan yang penting banget. Sedangkan untuk BTR sendiri kali ini mereka memainkan XP laner yang baru. Dan kita belum melihat bagaimana Lord JM ini bisa bersatu bersama dengan rekan-rekan yang lain dari sisi gameplay. Yap. Baru kelihatan ada skirmish aja ya tadi di area turtle-nya juga, tapi Ki Waduh, itu kinya connect tapi itu adalah Yawi ya. Kita tahu bagaimana Yawi pun bisa menyelamatkan diri. Sementara Yawi ya, the way of Yawi keluar namun belum ada follow up damage yang begitu besar untuk bisa mengacungkan lagi ke arah dari Kayeye. Namun untuk sekarang malah Yawi yang tertinggal dan juga untuk Kabuki mulai hadir dengan Speedy Light yang diaktifkan. Speedy Lightning-nya namun Kayeye masih bisa pergi dengan satu Tidal Revenge. Lompat ke arah yang berbeda. Tadi Gugunnya shield unity-nya nabrak ke arah jungle ya ternyata. Nggak jadi efek stun tambah, tapi Kabuki. Wah, dilanjutin oh, Kabuki satu terakhir. Dan Kabuki. Aran. Hampir saya tapi Aran hadir melihat dari kejauhan Kaye harus pergi. Wah ini Aran sama Lord Jam udah sampai turun gunung ya. Dia mau coba untuk bantu tim fight-nya. Cuman ini udah langsung disengage sih dari kedua belah tim. Ya, tapi dari Bigetron Alpha setup mereka adalah untuk bisa menekan di area goldnya. Karena sedari tadi kita melihat bagaimana di bagian atas Lord JM yang memang bisa di pressure oleh Aran ini dibiarkan oleh BTR.
dibiarin juga memang karena susah juga sih untuk mirroring. Wah tapi Itu kena lagi tuh satu orang, tapi kayak ya kembali lagi tidak ada follow damage yang terlalu besar di area tersebut yang membuat direbut sekarang, tapi kayak berhasil dihancurkan bahkan sekarang pertempurannya. Eternal Guard dikeluarkan dan juga Gugun berhasil dihancurkan, ada 2 player yang lejap di area tersebut. yap, Gugun yang kali ini berhasil untuk dipanis. Kemarin kita ngelihat begitu epicnya penyelamatan diri dari Gugun ya. 2 kali. Tapi ini kesempatan tidak adanya retribution yang dimiliki oleh Aura. Kali ini Turtle jatuh ke tangan dari Super Ken. Ya, dan seperti memang terlalu dalam juga tadi ya. Untuk bisa langsung menabrak, ada Super Ken yang siap tadi. Dengan Abyssal Strike di belakangnya masih ada Eternal Guard juga. Dan kita akan melihat sekilas dari itemnya. First item untuk Moreno, Glowing One langsung. Wow. Ini cukup Langsung cepat ya? sih. Karena biasanya kalau kita melihat dari match Enodi dulu lah, apalah ini langsung ke Glowing One. Jadi memang mengincar untuk adanya burst damage yang bakal bisa diberikan oleh dia. Ke tempat yang lain, Kabukinya sudah berpindah tempat, tapi ancaman selalu hadir untuk dirinya. Yap, dan juga ada satu buah outer turret yang berhasil untuk dihancurkan oleh Eamon. Ini Eamonnya juga cukup free sih, udah bertukar area. Ternyata sekarang Eamonnya bertemu dengan Aran. Tapi memang audience prediction ini cukup, ya kita sepakat dengan adanya 2-1, ya cukup sengit. Bedanya cuma 15% aja. Yap. Dan saling mengisi dulu untuk sementara. Memang aura mereka tertekan, tapi kalau kita lihat dari Bigetron ya, ini mereka lah yang menunggu inisiasi apa yang akan dilakukan oleh Aura. Bukan mereka yang ngebuka, tapi mereka menunggu karena mereka sadar mereka punya Super Ken. Kalau memang terlalu ada overextend, ada yang overdrive dilakukan oleh pemain Aura, itu bisa langsung dipanis dengan kehadiran Direct. Ya, dan juga tadi 2 kali usaha dari The Way of Dragon-nya Yawi menuju ke arah Ki kan. Sedangkan follow up damage-nya masih belum cukup ya. Yep. Berkali-kali loh tadi, follow up damage-nya masih belum cukup. Daripada berbeda ada 2 orang yang langsung menjadi korban dari tampolan Aran dan juga Tyrant Rage-nya. Sementara untuk Eman masih berusaha untuk bisa kabur dari tersebut. Sedikit lagi bisa Ki-nya berhasil langsung dicari bakat 2 player. Wow. Oke, ternyata satu buah lockdown terhadap Aran. Bukan hal yang diinginkan ternyata oleh Bigetron Alpha. Waduh, The Way of Yawi keluar kembali. Again, tidak ada follow up damage. Tapi ya, dengan adanya 2 poin pick off di bawah tadi, ini ngebuat dari Aura punya kesempatan untuk setidaknya mendapatkan kembali objektif ke arah turret. Ya mereka mulai bisa mengejar ya tadi. Dan memang benar bukan target yang diinginkan untuk Aran. Karena dia tebal dan nggak bisa langsung di-burst dengan Bruno ya. Jadi Brunonya masih kurang item tadi. Yang sempat kita lihat item Bruno baru selesai di Husklaw. Jadi memang belum punya item yang memadai untuk bisa langsung memberikan instant burst damage. Yap. Dan sekarang kita bakal lihat ya, bagaimana kontes di area turtle ini akan terjadi. Waduh, The Way of Dragon-nya udah langsung dikeluarkan kembali. Pertempuran kembali terjadi di mana Kabukinya dari bagian belakang siap untuk bisa mengantarkan damage Yawi. Masih berhasil selamat sejauh ini. Dengan satu opsi damage dari Sunway dihasilkan, tapi Yawi masih ingin lebih. Yawi berusaha untuk bisa menghancurkan dan juga membantu rekannya. Namun daripada berbeda, ada 2 player dari masing-masing tim yang menghilang. Yap, sang jungler dari Bigetron Alpha setelah masuk dengan adanya retribution yang on point, berhasil untuk dipunish. Tapi ya kita bisa melihat juga Eman yang masih berdiri di sana. Berhasil untuk menghasilkan 1 outer turret di tengah. Oke, sementara itu Lord JM harus balik lagi dan juga gagal. Sepertinya menyelamatkan dari 1 auto turretnya. Sedikit lagi dan iya, hancur. Oke. Tapi tadi positioning dari Eman ya, yang memang harus diwaspadai sekarang oleh Aura. Dia bermain sangat belakang dan dia masih tetap bisa ngedeliver damage-nya dengan volley shot untuk Bruno. Buset. Iya. Itu ya positioning Eman ya, tadi juga yang ngebuat akhirnya semuanya kecicil dari Moreno. Nah, ditendanglah sudah, akankah berhasil mereka mendapatkan karena Moreno dan benar. Yawi ada di mana-mana. Iya, The Way of Dragon kena tabrak shield Unity lagi dan akhirnya Astral Sphere yang ditembak dari Haskill ini udah bisa menjadi following up damage, Om. Iya itu sayang sekali tadi memang buat Moreno karena gak ada yang buka rumput juga di area kiri. Yep. Jadi sehingga sepertinya dia tidak menyadari kalau ada kehadiran Yawi dari sisi rumput kiri. Dan kali ini untuk skor yang masih cukup berimbang juga ya. Di angka 6 sama dari poin kill-nya. Kabuki nih lambat laun juga dia akan bisa mengumpulkan item. Dan kita tahu bagaimana power carry dari Kabuki. Kemarin sudah diperlihatkan oleh dia. Benar, dan juga lambat laun Aura ini udah mulai mempersempit gapnya loh. Ini menandakan bahwa ada perlawanan yang cukup berarti kali ini. Di mana Bigetron Alpha udah mulai termakan dengan inisiasi dari Yawi. Iya, jarang-jarang di menit hampir 9 ya. Itu perbedaan golnya hanya di angka ratusan saja. Lihat sekarang di area mid, akankah ada sebuah premis yang terjadi? Tidak, mundur lagi. Mundur, pelan-pelan. Masih coba untuk kembali men-set up masing-masing karena Lord bentar lagi bakal muncul. Oke, tapi kalau kita bicara soal main objektif. Yap. Aura yang sekarang dengan objektif rate-nya di atas 70%. Ini harus diwaspadai oleh. Oh Yawi? Waduh, Yawinya kembali tapi Speedy Lightning nya udah langsung diaktifkan. Bahkan tadi Speedy Lightning nya juga. Walaupun tidak pergi ke tempat yang benar.
Di tempat area berbeda lagi ada pertempuran yang terjadi. Bahkan untuk sekarang ada satu pertempuran yang dimana belum dimenangkan oleh siapapun. Tapi Yawinya masuk lewat belakang dan juga Gugun sedikit lagi tersisa. Tidak ada point retribution di dalam tubuh dari Aura. Hanya saja pemain dari Big Hero Alpha mereka masih berjuang, bahkan Aran yang mereka bisa mau pergi kemana Aran. Dan Aran pun lenyap di area tersebut. Yap, all in terhadap Lord JM yang tidak tumbang. Ditukar dengan satu inner turret tapi Lordnya ini jatuh ke tangan Big Hero Alpha. Yep, dan keputusan sebenarnya dari Aura ya, karena mereka sudah show cukup banyak dari mengeluarkan cukup banyak soul skill di bagian bawah untuk menumbangkan Lord JM yang dimana mereka gagal. Dan mereka masih mencoba untuk meneruskan mendapatkan Lord ini, Lord yang pertama. Karena Gugun juga di bawah kan tadi kan. Yep. Terus juga tadi udah mulai kepok sama damage dari Eman dan lihat kali ini Lord udah mulai masuk. Oke, beranikah mereka untuk bisa keluar dari kandangnya sedikit? Tidak. Tetap stay di dalam. Masih coba untuk bermain defensif dulu ya, mempertahankan base turret di tengah. Dan perhatikan Yawi di sini yang akan bisa memberikan serangan kejut, tapi targetingnya ini kayaknya udah mulai harus concern ke arah Eman sih atau Moreno. Iya, karena Eman memang selalu di belakang jauh banget. Ini Tyrant Revenge kena ke arah siapa nih? Oke, Ki-nya langsung lompat ke arah Gugun dan Gugun yang tertangkap basah. Dia sebut Tyrant Revenge mulai connect mula dan juga ada penalti zone. Namun untuk sekarang kayaknya berhasil dihancurkan. Dua Dragon berhasil mengantarkan ke arah satu play dan juga Lord JM berhasil dihancurkan. Ada dua play dari Big Hero Alpha. Lenyap seketika tepat berada di depan rumah dari Aura. Yap, Gugun menghilang tapi dibayar dengan adanya dua pemain dari Big Hero Alpha yang juga berhasil untuk di pick off oleh Aura. Dan terlihat kali ini gold yang kembali swing ke arah Big Hero Alpha. Ya, kalau kita melihat dari item kedua marksman ya, dari Eman sendiri yang memang sudah menyelesaikan 4 item utama untuk Bruno. Wind of Nature Endless juga ada di sana bahkan. Sedangkan untuk Kabuki, Corrosion, Golden, Demon Hunter Sword sebentar lagi akan menyusul juga menuju ke Wind of Nature. Jadi ini harus main cepat juga untuk Big Hero Alpha, jangan sampai mereka bisa melihat damage yang akan diberikan oleh Kabuki. Karena sejauh ini Kabuki juga belum bisa di pick off dari tadi. Masih cukup aman, tentram, sejahtera ya. Di belakang terus setupnya juga yang kelihatan di depan, ini cuma Gugun. Yep, dan Yawi ya. Jadi Kabuki dan Yeskiel nih positioningnya masih susah untuk digapai. Dan Big Hero Alpha mereka juga masih coba untuk menunggu adanya inisiasi dari Ki dan juga Lord JM. Kayak udah bisa aja sih ini makan depan-depannya dulu dengan damage dari Eman yang udah cukup. Tipis ya. Itu selangkah lagi kena tuh tadi jempol depannya Yawi. Hampir keinjek ya. Iya loh, tipis aja. Yep. Dan juga mungkin dari Super Ken, dimana Super Ken di sini build-nya ke build defense ya. Di notable dia akan sangat-sangat tebal banget dan jangan sampai misalnya dari Aura mereka fokus untuk dapetin Super Ken, tapi ternyata gagal gitu. Waduh, connect lah sudah, tapi kayaknya ya tidak mau melanjutkan bagaimana inisiasi yang langsung dihasilkan. Namun sekarang, coba lihat Kabuki nyamperin di bagian belakang. Kabuki sih belum bisa mengatakan damage, tapi berbeda kayaknya berhasil dihancurkan. Namun Yawi dari masing-masing romernya berhasil langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Dan Eternal Guard-nya sudah dikeluarkan pula Gugun. Masih berhasil kabur, masih berhasil selamat. Dan juga Aran aja bisa meledak dan Super Ken. Satu bar saja yang tersisa. Yap, informasi mahal telah disampaikan bahwa Moreno mengeluarkan flicker untuk mengejar. Dan itu akan bisa nantinya dipunish oleh pemain-pemain dari Aura. Tapi kayaknya mereka bakal coba untuk mundur dulu setelah kehilangan sang roamernya. Karena Lord sekarang udah di setup duluan sama Big Hero Alpha. Ya, ini cukup ngeri buat Big Hero kalau memang mereka akan memaksakan mendapatkan Lord ini. Dan terlihat lagi tapi Gugun masih ingin berjuang, penalti zone dikeluarkan dan Gugun begitu sulit untuk bisa mendekat ke arah dari Lordnya. Dan gagal dan seperti untuk Lordnya menjadi milik Big Hero Alpha. Pertempurannya kembali terjadi tapi sakit banget damage yang bisa dihasilkan oleh Moreno. Wow, itu betul-betul Gugunnya dipegangin. Kena Tyrant's Revenge, terus kena Eternal Guard, terus juga kena penalty zone. Yes. Itu menghentikan memang jalur ya pergerakan dari Gugun sendiri juga. Dan positioning lagi dan lagi Eman yang berhasil untuk survive sampai dengan selama itu. Yeskiel? Oke, dan sekarang bisakah dia kabur sedikit lagi pemirsa, dan Yeskiel menjadi korban begitu baik pergerakan yang dilakukan oleh Ki. Ya ini krusial banget loh. Lagi mau coba untuk defense dan Yeskielnya tertangkap. Ini berbahaya dan sekarang lagi Yawi. Oke, Yawinya masih berhasil pergi namun Gugun udah mulai hadir dan juga Kabuki siap untuk defense lagi ke dalam satu area mereka yang utama dan juga Gugun penalti zone dan dikeluarkan Gugun satu yang terakhir. Gugun yang pula jam di atas sementara untuk Kabukinya masih berjuang dengan speedy life yang dimiliki tapi dilompatin lagi oleh Kaya dan langsung menghilang saja triple kill Lucky Ball Maniac akan berhasil didapatkan oleh Eman. Dan padar saja Maniac dan menutup game yang pertama. Imaniac berhasil untuk menutup game yang pertama. Dengan begitu luar biasa setup inisiasi yang dilakukan oleh Ki. Berhasil berbuah manis berkali-kali. Gugun dipegangin terus-terusan sehingga tidak dapat menyentuh objektif terhadap Lordnya. Ya,
Eman tadi ya. Positioning dia yang berulang kali selalu bisa lepas. Dan ini pastinya berkat pengawalan dari Lord JM bersama dengan Moreno. Yap. Efek Terrify, Eternal Guard plus penalty zone. Iya. Membuat pemain lawan yang memang jalan kaki dipaksa pakai flicker atau Yap. pakai sprint kalau memang ada. Dan gak ada score skill, kalian gak bakal bisa mendekat ke Eman. Iya, Emaniak ya, Emaniak. betul-betul ya. Kemarin Savage dan sekarang Emaniak berhasil membawa Bigetron menangkan game yang pertama. Wah. Ya kelihatan solid banget untuk Bigetron Alpha. Yap, sabarnya. Sabar. Dan bahkan mereka mengalahkan Karinya Kabuki loh. Iya, mereka kayaknya udah tahu, mereka nggak peduli dengan Kabuki. Mereka nggak terlalu yang concern untuk ngelok Kabuki. Mereka coba untuk ngeganggu Gugunnya di saat mau kontes netral Ya. objektif. Karena kita tahu ya bagaimana individual yang dimiliki oleh Gugun ini bagus banget loh untuk masalah objektif ataupun